pagi, Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Bak Sengat Kak Jubata. Yang terhormat dosen penguji Universitas Tanjung Pura Pontianak, PPG Angkatan 4 tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Rudi, guru SD Negeri 36 Tengon Upas, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Guru SD Negeri 36 Tengon Upas, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini tanggal 15 Desember tahun 2020, saya melakukan praktek kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2020. Di sini saya mengambil tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Nah, dulu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video praktek yang saya lakukan di dalam pembelajaran pada hari ini. Besar harapan bagi peserta penguji untuk memberikan kritik dan saran di setiap video pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Bak Sengat Kak Jubata. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Pada hari ini kita hadir di tatap maya di Zoom meeting. Pada hari ini juga Bapak berharap ya anak-anak dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mengafirmasi diri masing-masing agar kita dapat belajar dengan baik. Afirmasi diri dimulai. Afirmasi diri selesai. Baik, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Pak. Ya, Pak. Memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Ya, bagus. Baik, anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir, Pak. Ya, masuk semua. Jadi hadir semua hari ini ya. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak perlu ingatkan anak-anak di saat pandemi seperti ini, anak-anak perlu selalu menjaga kesehatan, ya, selalu menjaga kesehatan. Jika keluar rumah harus menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan, ya. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah tema 5, subtema 1, komponen ekosistem, ya. Baik. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini adalah dengan mengamati video nanti, anak-anak dapat menyebutkan, ya, paling tidak 5 ya, hewan yang ada di sekitar rumah anak-anak dengan benar. Dan yang kedua, setelah anak-anak mengamati video tersebut, anak-anak dapat menulis cerita teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya.
Yang ketiga, setelah mengamati ekosistem, anak-anak dapat melakukan tugas yang akan kita bagikan di lembar LKPD. Terus yang keempat, setelah mengamati ekosistem, anak-anak dapat menjelaskan hubungan rantai makanan dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati video, anak-anak dapat membuat 5 pertanyaan secara tertulis menggunakan kata tanya atau kata baku berkaitan dengan komponen ekosistem secara benar. Ya, selanjutnya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran lebih jauh, Bapak minta anak-anak memperhatikan dengan seksama video yang akan Bapak putar berikut ini. Diperhatikan ya. Perhatikan apa hewan apa saja yang ada di dalam video tersebut. Ya. Baik. Nah, setelah kamu perhatikan video tadi, Bapak bertanya, di lingkungan kamu, di lingkungan tempat tinggalmu, pernah nggak tidak melihat hewan? Pernah. Pernah. Coba sebutkan hewan-hewan yang pernah kamu lihat di rumahmu atau hewan peliharaanmu. Coba. Jam. Ya, apalagi? Sapi, Sapi, kuda, kuda. Nah, dari hewan-hewan yang telah anak-anak sebutkan tadi, coba makanannya apa kira-kira? Coba. biji-bijian, Ayam, makannya apa ayam? biji-bijian, Biji-bijian. Kalau sapi tadi apa makanannya? tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, ya, atau batang dan batang daun, ya. Itu adalah contoh hewan-hewan.
Jadi komponen-komponen ekosistem itu pepohonan ya itu masuk dalam komponen ekosistem ya. Ada air, udara, matahari juga termasuk dalam komponen ekosistem ya. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak minta untuk membaca ya teks tentang ekosistem. Coba anak-anak silakan, siapa mau membaca? Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Coba silakan dibaca. Saya Pak. Ya, coba dibaca. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau biotik. Sebagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, air, udara, dan tanah. Contohnya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atas dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan berbeda-beda. Tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersebut adalah individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang tinggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh disebut kolam, terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah membacakan buat kita anak-anak sekalian. Itu adalah tentang ekosistem ya. Ekosistem ada yang disebut dengan ekosistem biotik dan ekosistem abiotik, di mana ekosistem biotik adalah ekosistem yang hidup dan biotik adalah ekosistem yang tidak hidup ya. Begitu juga individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing dan sebagainya ya. Terus selanjutnya, nah di dalam materi tersebut yang kalian baca tadi itu ada teks non fiksi ya. Non fiksi adalah apa? Adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalamnya itu ada ide pokok paragraf, informasi penting, suatu bacaan. Jadi di dalam teks itu kalian dapat menemukan pokok paragraf,
informasi penting dari suatu bacaan. Ya, silakan kalian membaca jenis makanan hewan. Coba dibaca. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memerlukan tumbuhan memerlukan Coba Anes, baca coba Anes. Tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah yang disukai hewan. Belatung senang memakan bagian-bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kencari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Ya, baik, itu yang telah kalian baca tentang jenis makanan hewan. Ya, situ menjelaskan bahwa ada hewan yang makan biji-bijian, ada hewan yang makan daun, ada hewan yang makan batang daun, ya, ada hewan yang makan hewan lain, ya. Situ kalian dapat mempelajarinya, ya. Setelah ini, ya, anak-anak sekalian Bapak minta untuk bekerja secara mandiri, ya, mengerjakan, ya, soal yang telah dibagikan di dalam LKPD, ya, dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan di dalam WA grup kelas. Di situ anak-anak silakan mengerjakannya, ya, yang sudah dibagikan itu tentang mengelompokkan makanan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, seperti yang telah kalian pelajari tadi, itu ada 5 ya jenis makanan hewan. Tetapi di sini kita mengelompokkan menjadi 3, ya. Seperti yang telah ditulis dalam LKPD, ya. Itu ada 3 pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu ada karnivora, omnivora, dan herbivora. Bapak akan tunjukkan LKPD-nya, ya. Nanti kalian akan lihat. Nah, itu kelihatan? Ya. Ya, nah di sini ada LKPD yang kalian kerjakan. Nah, ini perintahnya itu, ya. Nanti kalian lihat perintahnya, ya, carilah hewan di majalah bekas, surat kabar atau internet. Yang kedua, tulislah nama hewan, jenis makanannya, dan penggolongan makanan hewan pada tabel yang sudah disediakan.
Yang ketiga, lengkapilah atau tuliskanlah 3 nama hewan di kolom yang masih kosong. Yang keempat, tuliskanlah jenis makanan hewan dari hewan tersebut. Apakah termasuk tumbuhan atau hewan lainnya. Yang kelima, foto hasil kerjaanmu di LKPD, kemudian kirim ke WA gurumu. Nah, ini nanti kalian isi, ya. Sudah Pak kirim, nanti kalian isi, nanti silakan dikerjakan masing-masing, bisa dibantu dengan orang tuanya atau kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, silakan kalian mengerjakannya di LKPD yang telah dibagikan. Ya, coba dikerjakan. Perhatikan, dicari ya. Kalian susun-susun apa-apa saja yang dibutuhkan, hewan-hewan apa saja makanannya, ya. Apakah hewan tersebut termasuk dalam herbivora, karnivora maupun omnivora, ya. Silakan waktunya diberikan dan sekarang silakan mulai dikerjakan. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Oke, sudah. Coba siapa yang mau membacakannya? Membacakan hasil pekerjaannya, coba. Siapa duluan? Nah, coba siapa? Coba dibacakan. Oke. Nah, coba dibacakan. Anes, dibaca coba. Boleh. Ya, ini yang satu adalah gambar jenis makan tanaman, yaitu buah-buahan, biji-bijian, dan tanaman. Contohnya seperti sapi, kelinci, dan kuda. Itu termasuk tergolongan herbivora. Adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, yang kedua adalah pemakan daging, yaitu adalah elang, buaya, dan harimau. Yang disebut dengan karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Ya, dan selanjutnya ada lagi? Edo? Yang ini omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan, daging, atau hewan pemakan segalanya. Contoh hewannya? Contoh makanannya? Contoh makanannya tumbuh-tumbuhan, daging, hewannya ayam, tikus, Apalagi? Ayam, tikus, apa? Apa coba? panda. Iya, itu ya. Jadi setelah kalian lakukan pekerjaan yang telah diberikan, ya. Jadi itu hasilnya sangat baik, ya. Jadi hewan-hewan yang telah kalian golongkan berdasarkan jenis makanannya itu sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan, ya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan
Jenis makanannya itu ada 3, karnivora, omnivora, dan herbivora, ya. Itu, ya. Nah, sekarang kita menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari, ya. Dari apa yang telah kita pelajari mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama adalah tentang teks Fiksi. non fiksi. Coba dibaca, teks non fiksi itu apa? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang barusan kalian kerjakan apa? Tentang hewan herbivora. Nah, di situ digambar ya. Di gambar itu sudah ada seperti yang telah kalian pelajari, seperti yang telah kalian kerjakan. Ya, jadi herbivora adalah apa? Herbivora adalah Jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. ya jenis hewan yang memakan makanan. Jadi makanan hewan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, bisa saja rumput, ya kan, buah-buahan, biji-bijian. Contohnya seperti sapi, kuda, dan kelinci. Ya, ingat, herbivora adalah makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan dengan herbivora. Yang selanjutnya itu karnivora. Apa itu karnivora, Edo? Coba dibaca. Ayo dibaca. Karnivora adalah jenis-jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Iya. Contoh hewannya? Harimau, buaya, elang. Iya, harimau, buaya, dan burung elang. Ya. Jadi karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan berasal dari daging. Ya. Jadi hewan-hewan ini makanannya berasal dari daging. Ya, tidak bisa memakan makanan lain. Ya. Hanya memakan daging. Contohnya seperti yang tadi dibaca tadi itu harimau, ya, buaya, dan elang. Ya, itu. Satu lagi tentang omnivora. Coba dibaca, Anes. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging atau hewan pemakan segala. Nah, jadi hewan pemakan segala artinya dia memakan segalanya. Ya, dia makan daging juga, makan rumput, makan biji-bijian juga. Ya, contohnya ayam. Ya, ayam ini makan rumput juga, makan buah-buahan, ya kan, termasuk biji-bijian dimakan juga. Begitu juga tikus, ya kan, tikus bisa juga makan daging, makan tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Di situ juga ada apa? Beruang. Ya, beruang itu makanannya juga makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun makan makanan dari daging. Ya, itu tadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya silakan anak-anak setelah ini mengerjakan soal yang telah dibagikan, ya, yang telah dibagikan di dalam WA group, ya, WA group kelas kita. Nanti
kalian kerjakan masing-masing ya, kerjakan dengan baik ya, kerjakan dengan baik, nanti dikirim ke WA grup kelas ya, itu ya. Oke, selanjutnya ya, anak-anak, Bapak perlu ingatkan sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, Bapak perlu ingatkan kepada anak-anakku untuk selalu jaga kesehatan ya, biar tetap sehat. Jika ingin keluar rumah ya, jangan lupa pakai masker ya, rajin cuci tangan biar tetap sehat, dan selalu jaga diri agar terhindar dari setiap penyakit ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Ya, boleh. Memimpin doa, kita pulang ya, menyelesaikan pembelajaran pada pagi ini. Teman-teman, sebelum selesai pelajaran ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, baik. Pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Sekian dan terima kasih, dan sampai bertemu kembali. Dan